Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murnia Linur dengan NIM 8566600007 kelas 139 dengan dosen pengampu Ibu Susilawati Harahap SPD MSI. Tugas ini digunakan untuk mata kuliah praktikum IPA di sekolah dasar. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai modul 3 praktikum 2, yaitu uji makanan, karbohidrat, dan lemak. Selanjutnya kita bahas mengenai uji makanan, uji lemak. Nah, yuk kita bahas mengenai uji lemak. Alat dan bahan makanan yang kita butuhkan sudah disediakan sebagai berikut. Ini merupakan alat dan bahan yang kita gunakan untuk uji lemak. Bahan yang digunakan ada santan, kemudian ada minyak goreng, selanjutnya ada air putih, ada susu, ada senter, ada daun seledri, ada margarin dan kemiri. Kita juga membutuhkan sampul buku ya. Kemudian jagung, wortel, dan kacang tanah. Nah, ini merupakan proses percobaan meneteskan cairan pada kertas coklat, yaitu khusus pada air putih. Nah, kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Kemudian susu, proses susu pada kertas coklat, selanjutnya santan. Nanti kita bakal lihat bagaimana hasilnya dengan menggunakan senter. Setelah santan, minyak goreng. Kita tunggu 10 menit ya. Nah, tadi proses percobaannya dengan meneteskan cairan. Nah, sekarang proses percobaannya dengan menggosokkan bahan makanan ya. Ini kacang tanah digosokkan kepada kertas coklat. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Kemudian ada wortel, sama menggosokkan kepada kertas coklat. Kita gosok dengan perlahan, jangan sampai robek ya. Dan ada biji jagung. Kita gosokkan pada kertas coklat yang telah kita sediakan. Nah, kita tunggu sampai 10 menit. Selanjutnya, proses percobaan meneteskan margarin yang sudah dilelehkan ke kertas coklat dan menggosok makanan ke kertas coklat. Pertama, margarin yang sudah dilelehkan, melelehkan dengan pancis juga bisa ya. Selanjutnya, kemiri. Nah, kemiri ini kita gosok-gosok dengan kertas coklat yang sudah disediakan. Ya, lanjut kepada daun seledri. Sama prosesnya dengan kemiri tadi, kita gosok bahan makanannya dengan kertas coklat. Nah, setelah kita gosokkan semuanya atau kita cairkan, kita tunggu selama 10 menit. Minyak goreng. Nah, pada uji lemak, minyak goreng yang diteteskan tadi pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit kemudian. Setelah 10 menit, kertas dilihat menggunakan lampu atau senter, ternyata meninggalkan noda. Nah, noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa minyak goreng mengandung lemak. Pada uji lemak susu, susu yang diteteskan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit kemudian, nah, dapat dilihat menggunakan lampu atau senter, ternyata meninggalkan noda transparan pada kertas. Nah, hal inilah menunjukkan bahwa susu mengandung lemak. Kita lihat pada santan. Nah, pada uji lemak, santan yang diteteskan tadi pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit kemudian. Setelah 10 menit, kertas dilihat menggunakan lampu atau senter, ternyata meninggalkan noda transparan. Nah, bisa kita lihat ya, meninggalkan noda transparan pada kertas. Nah, mengapa demikian? Dikarenakan santan mengandung lemak. Selanjutnya, air putih. Nah,
Pada uji lemak air putih, diusapkan atau diteteskan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit kemudian. Setelah 10 menit, kertas dilihat menggunakan lampu atau senter. Ternyata tidak meninggalkan noda transparan pada kertas. Nah, hal itulah yang menunjukkan bahwa air putih tidak mengandung lemak. Selanjutnya, kacang tanah. Pada uji lemak, kacang tanah yang diiris lalu kemudian diusap-usapkan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit kemudian. Nah, setelah itu 10 menit kemudian kertas dilihat menggunakan lampu atau senter. Ternyata meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal inilah yang menunjukkan bahwa kacang tanah mengandung lemak. Selanjutnya, wortel. Nah, pada uji lemak, wortel yang diiris halus, kemudian diusap-usapkan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit kemudian. Setelah 10 menit, kertas dilihat menggunakan lampu atau senter. Ternyata tidak meninggalkan noda transparan pada kertas. Nah, mengapa demikian? Karena hal ini menunjukkan bahwa wortel tidak mengandung lemak. Wortel ini mengandung vitamin A yang bermanfaat buat kesehatan mata dan berbagai banyak lagi vitamin yang terdapat pada wortel. Kemudian uji coba jagung. Nah, hasilnya bahwa uji lemak pada biji jagung yang diiris halus atau kemudian diusap-usapkan pada kertas dan didiamkan sampai 10 menit. Setelah 10 menit kemudian dilihat menggunakan lampu atau senter, ternyata tidak meninggalkan noda transparan pada kertas. Nah, dapat disimpulkan bahwa biji jagung tidak mengandung lemak. Selanjutnya, seledri. Nah, pada uji lemak seledri yang diiris halus kemudian diusap-usapkan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit kemudian. Setelah itu, kertas dilihat menggunakan lampu atau senter. Nah, ternyata tidak meninggalkan noda transparan pada kertas. Dapat disimpulkan bahwa seledri ini tidak mengandung lemak. Selanjutnya, kemiri. Pada uji lemak, kemiri yang dihaluskan dan diusap-usapkan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit dan kertas dilihat menggunakan lampu atau senter, ternyata meninggalkan noda transparan pada kertas. Mengapa demikian? Karena hal ini menunjukkan bahwa kemiri mengandung lemak. Selanjutnya, margarin. Nah, pada uji lemak, margarin ini dioleskan atau diusapkan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit, kemudian menggunakan lampu senter, ternyata meninggalkan noda. Nah, bisa kita lihat bahwa terdapat jelas noda pada kertas coklat transparan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa margarin ini mengandung lemak. Nah, kemudian dilengkapilah sebuah tabel di mana isi tabel ini adalah bahan makanannya apa, kemudian apakah bahan tersebut meninggalkan bekas nada minyak, dan bagaimana keterangannya sudah dijelaskan di sini. Bisa dilihat dan bisa kita amati bersama bagaimana hasil dari percobaan tadi. Dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung lemak dan ada yang teridentifikasi tidak mengandung lemak. Seperti halnya bahan yang mengandung lemak seperti kemiri, margarin, kacang tanah, santan, minyak goreng, dan susu. Kemudian bahan yang tidak mengandung lemak, wortel, seledri, biji jagung, dan air putih. Nah, berikut ini merupakan salah satu bentuk dari dokumentasi yang sudah dilampirkan pada uji lemak, uji karbohidrat, dan bagaimana hasilnya. Mungkin sekian dari materi ataupun percobaan yang sudah saya uji cobakan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.